Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat dan soleh-solehah, dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan bab yang ke-9, yaitu mari melaksanakan sholat, bagian kedua tentang perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Seseorang yang memahami makna ibadah sholat serta dilaksanakan dengan penuh khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang tersebut berusaha untuk senantiasa bertutur kata dan melakukan perbuatan yang baik atau mulia terhadap sesama serta menghindari perbuatan tercela. Nah, apa saja sih keteladanan atau perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat? Yang pertama yaitu melatih kekompakan. Hal ini dapat kita jumpai saat sholat berjamaah. Seorang imam sebelum memulai selalu memperhatikan kesiapan makmumnya. Shaf harus disusun dengan rapi, lurus dan rapat. Selanjutnya, imam memulai sholat diikuti oleh makmumnya dengan kompak. Nah, kekompakan sholat tersebut dapat dijadikan teladan, misalnya kekompakan di dalam kerja bakti membersihkan sekolah. Semua harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti cepat terselesaikan dengan baik. Kemudian yang kedua dari perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat, yaitu mematuhi perintah ketua kelompok. Pelaksanaan sholat berjamaah dapat dijadikan sebagai teladan. Imam sholat sama halnya ketua kelompok. Perilaku ketua harus benar dan baik agar dapat diikuti oleh anggota-anggotanya. Nah, anggota kelompok juga harus patuh kepada ketuanya. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, orang yang paham dalam ibadah sholat ketika berkelompok atau bermasyarakat pasti berusaha untuk mematuhi ketua atau pemimpin dalam sebuah kelompok atau masyarakat tersebut. Kemudian perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat yang ketiga adalah tidak marah jika dinasihati. Imam sholat harus mau diberitahu kesalahannya. Makmum juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Nah, ketika gerakan imam salah atau lupa, makmum mengucapkan subhanallah bagi yang laki-laki, dan bagi perempuan cukup menepuk punggung tangan atau bagian badan lain. Nah, ketika bacaan imam salah atau lupa, makmum juga harus mau membetulkannya. Nah, semua tindakan tersebut itu hanya untuk kebenaran dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Begitu pula ketika bermasyarakat atau bermain bersama dengan teman atau berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak boleh gampang-gampang marah jika mendapatkan masukan dari orang lain. Kita harus dapat saling menasehati. Berikutnya, perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat yang keempat adalah suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Dengan demikian, sholat itu mengajarkan kita untuk saling memberikan keselamatan sesama teman. Salam juga bisa bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan saling mendoakan, kita akan dapat bertambah akrab dengan teman ataupun orang lain. Berikutnya, perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat yang kelima adalah menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu dan menepati janji. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Sepertinya ia sudah punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpainya pada awal waktu. Demikian, orang yang terbiasa sholat tepat
tepat waktu tentunya akan selalu menepati janji kepada sesamanya. Berikutnya, perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat yang keenam adalah memupuk rasa solidaritas. Sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya perbedaan, baik kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, rakyat, pintar atau kurang pintar, sehat, sakit, mukim ataupun dalam perjalanan sekalipun. Dalam sholat tidak ada perbedaan atau pengkhususan. Ketika sholat di dalam masjid, bagi yang datang duluan boleh menempati di shaf yang terdepan. Nah, ajaran sholat yang demikian itu dapat memupuk rasa solidaritas dalam keseharian kita, yaitu dengan dapat berbaur dan tidak membeda-bedakan status sosialnya. Kemudian yang nomor 7 dari perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat adalah melatih ikhlas dalam beramal. Sholat senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila niat sudah ikhlas, maka tidak peduli dengan penilaian orang lain, tidak mengharapkan pujian, tidak bersedih karena dicaci atau berkurangnya harta, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan karena dilakukan dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Selanjutnya yang nomor 8 dari perilaku yang mencerminkan ibadah sholat adalah memiliki sifat tawadhu. Sholat mengajarkan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri di hadapannya. Segenap pujian dan keagungan serta kemuliaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak pantaslah kita meremehkan ciptaan Allah, termasuk meremehkan teman kita ataupun orang lain. Berikutnya, yang nomor 9, yaitu tidak ingin menang sendiri. Dalam sholat berjamaah, setiap yang datang lebih dahulu di sebuah masjid, maka ia berhak menempati shaf terdepan atau yang ia inginkan. Untuk yang datang belakangan tentunya hanya berhak menempati shaf yang tersisa. Tidak bisa bersikap ingin menang sendiri. Tidak boleh menggeser atau meminta jamaah lain untuk pindah ke tempat lain karena akan ditempatinya. Berikutnya perilaku yang mencerminkan ibadah sholat yang ke-10 adalah terhindar dari perilaku tercela. Karena sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan mati seseorang itu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus berusaha untuk menghindari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya mencuri, berbohong dan lain sebagainya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi pembahasan dari perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.